Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Putri Agustin. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat. Di bagian pendahuluan, saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya memilih topik ini. Jadi, di lingkungan sekolah, khususnya saat diskusi kelompok, sering terjadi masalah seperti siswa yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau memaksakan pendapatnya sendiri. Nah, sikap seperti ini disebut sikap intoleransi, yaitu tidak menghargai perbedaan pendapat. Padahal, dalam diskusi kelompok seharusnya semua anggota bisa saling bekerja sama dan saling menghargai. Tetapi, kenyataannya ada siswa yang hanya diam saja dan juga yang dominan. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan konflik sosial antar siswa karena konflik ini bisa membuat diskusi jadi tidak efektif dan banyak pendapat tidak tersampaikan ataupun hubungan antar siswa juga bisa menjadi tidak baik. Nah, dari situ saya tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam. Lanjut ke dalam rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya membuat 3 rumusan, yaitu apa penyebab sikap intoleransi dalam diskusi kelompok, apa dampaknya terhadap siswa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab, dampak, dan solusi dari sikap intoleransi dalam diskusi kelompok. Nah, lanjut ke dalam bab 2, yaitu kajian teori. Di bagian ini saya menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian saya. Nah, saya menggunakan konsep konflik sosial menurut Suharjono Swekanto, yang mana menurut beliau konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, dalam konteks sekolah, konflik bisa terjadi karena siswa memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Selain itu juga, saya membahas tentang intoleransi, yaitu sikap tidak menghargai orang lain, terutama dalam perbedaan pendapat. Lalu, ada juga konsep interaksi sosial, karena konflik itu terjadi saat ada hubungan antar siswa. Nah, penyebab konflik dan ada penyebab konflik. Di sini, dari teori yang saya pelajari, penyebab konflik itu antara lain yaitu kurangnya komunikasi, ego yang tinggi, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak terbiasa bekerja sama. Nah, dan rasa takut salah atau kurangnya percaya diri. Nah, di sini juga ada dampaknya. Dampaknya bisa berupa diskusi jadi tidak berjalan dengan baik, banyak siswa yang tidak berani bicara, sulit mencapai kesepakatan, dan hubungan antara siswa menjadi kurang baik. Nah, lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif, yang artinya saya tidak menggunakan angka atau data statistik, tetapi lebih ke memahami fenomena yang terjadi. Data yang saya gunakan berasal dari buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan pengamatan di lingkungan kelas. Misalnya, saya melihat langsung bagaimana saat diskusi kelompok ada siswa yang terlalu aktif dan juga ada siswa yang pasif. Nah, setelah itu saya menghubungkan antara teori yang saya baca dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Lalu hasilnya saya rangkum dalam bentuk grafik segitiga supaya lebih mudah dijelaskan. Nah, lanjut ke bab 4, yaitu analisis temuan dan penjelasan grafik atau gambar grafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafiknya dulu terlebih dahulu. Di bagian ini saya menggunakan grafik segitiga yang memiliki 3 bagian, yaitu
sikap, perilaku, dan kontradiksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konflik itu terjadi secara bertahap. Nah, yang pertama ada perilaku. Kalau dilihat dari perilaku, biasanya ada satu siswa yang mendominasi diskusi. Nah, dia sering memaksakan pendapat, memotong pembicaraan, tidak memberi kesempatan orang lain, dan ada juga siswa yang hanya diam saja karena tidak berani berbicara, hanya mengikuti keputusan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa diskusi tidak berjalan secara seimbang. Nah, lanjut ke sikap. Kalau dari sikap, ini sebenarnya akar dari masalahnya karena siswa yang dominan biasanya merasa paling benar, ego tinggi, dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Sedangkan siswa yang hanya diam saja, yaitu mereka merasa tidak dihargai, kurang percaya diri, dan juga takut salah. Nah, jadi sikap ini memengaruhi bagaimana mereka bertindak. Nah, lanjut ke kontradiksi. Dari sikap dan perilaku tadi, akhirnya muncul konflik atau kontradiksi. Misalnya, perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan dan tidak adanya kesepakatan, suasana diskusi jadi tegang. Nah, jadi konflik ini muncul karena tidak adanya keseimbangan dalam kelompok. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasannya konflik itu terjadi karena sikap yang tidak baik ditunjukkan melalui perilaku dan akhirnya menjadi konflik. Jadi prosesnya bisa dari sikap, kemudian perilaku, dan seterusnya akan menjadi munculnya konflik. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan analisis temuan. Yang mana dari hasil analisis saya melihat bahwa ini terjadi karena adanya perbedaan peran dalam kelompok. Nah, di sini ada siswa yang dominan dan ada juga siswa yang pasif. Nah, siswa yang dominan biasanya terlalu percaya diri dan ingin pendapatnya selalu diterima. Dan dia kurang mau mendengarkan orang lain sehingga diskusi jadi dikuasai oleh satu orang saja. Nah, sedangkan siswa pasif yaitu cenderung diam karena kurang percaya diri, takut salah, dan juga takut dikritik. Jadi mereka tidak ikut berpartisipasi. Nah, dampak hubungan keduanya yaitu kalau kondisi ini terjadi, maka diskusi jadi tidak seimbang, semakin dominan satu orang dan semakin pasif yang lainnya. Nah, dari sinilah konflik itu bisa muncul. Nah, di sini juga ada dampak konflik, yaitu dampaknya diskusi tidak efektif, banyak ide tidak keluar, dan tidak ada kerjasama. Nah, dan juga bisa menjadikan suasana menjadi tidak nyaman. Nah, dan ada juga di sini solusinya. Solusinya, menurut saya, harus ada sikap saling menghargai, yaitu terutamanya, dan juga komunikasi yang baik, dan kerjasama dalam kelompok, ataupun juga bisa dengan guru juga membantu mengatur diskusi supaya lebih adil. Nah, lanjut ke bab 5, yaitu penutupan. Jadi, kesimpulannya, sikap intoleransi dalam diskusi kelompok dapat menyebabkan konflik sosial antar siswa. Karena konflik ini terjadi karena adanya perbedaan sikap dan perilaku yang tidak seimbang dalam kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap toleransi, komunikasi yang baik, dan kerjasama agar diskusi bisa berjalan dengan baik. Nah, ataupun juga jadi intinya konflik itu terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai dalam kelompok. Jika komunikasi dan kerjasama diperbaiki, maka konflik itu bisa berkurang. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari makalah yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang dimengerti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.